Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, saya Santika Purwaningsi dari Prodi Pendidikan Matematika Unsika. Di sini, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah susunan dari kegiatan-kegiatan belajar mengajar antara siswa dengan guru. RPP beracuan dari silabus pembelajaran, yang mana fungsi-fungsi dan kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai kompetensi dasar. Untuk mencapai kompetensi dasar, diperlukan indikator dari KD, boleh buatan sendiri atau telah ditentukan. Akan tetapi, hal ini harus berdasarkan kata kerja operasional atau KKO. Jadi, pembuatan indikator pada RPP harus mengacu pada tingkatan KKO. Komponen-komponen dalam RPP yaitu yang pertama, identitas program pendidikan, yang kedua, kompetensi inti, yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang keempat, tujuan pembelajaran, yang kelima, materi pembelajaran, yang keenam, metode pembelajaran, yang ketujuh, alat dan media pembelajaran, yang kedelapan, sumber belajar, yang kesembilan, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir, penilaian pembelajaran. Yang pertama yaitu identitas program pendidikan. Di dalam identitas program pendidikan, terdapat nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas dan semester, tahun pelajaran, materi pokok, dan alokasi waktu. Pada RPP yang telah saya buat yaitu kelas 11 semester genap dan materi pokoknya yaitu integral. Dan untuk alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompeten utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini, kompetensi dasar yang telah saya buat beracuan dari silabus pembelajaran. Dan pembuatan indikatornya juga mengacu pada tingkatan-tingkatan KKO, yaitu menjelaskan C2, menggunakan C3, dan menerapkan P2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan pembelajaran yang telah saya buat bisa kalian lihat di gambar. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran yaitu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Pada RPP yang telah saya buat, di dalam fakta yaitu terdapat definisi, notasi integral, rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu, dan sifat-sifat pada integral. Pada konsep yaitu yang pertama, memahami konsep integral, yang kedua memahami hubungan turunan dengan integral, dan yang ketiga yaitu memahami sifat-sifat integral. Selanjutnya yaitu prinsip. Pada prinsip, yang pertama, menggunakan rumus umum anti turunan, yang kedua, menggunakan sifat-sifat integral, dan yang terakhir yaitu prosedur. Pada prosedur, yang pertama yaitu menentukan anti turunan fungsi, yang kedua menentukan rumus umum integral, dan yang ketiga yaitu menentukan sifat integral.
Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Pada RPP yang telah saya buat yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Model pembelajarannya yaitu AIR, yaitu Auditory Intellectually Repetition. Dan metode pembelajarannya yaitu diskusi dan ceramah. Selanjutnya yaitu alat dan media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Pada RPP yang telah saya buat yaitu menggunakan pembelajaran daring. Maka alat dan media pembelajarannya yaitu yang pertama smartphone, yang kedua laptop, yang ketiga PowerPoint, dan yang keempat lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Pada RPP yang telah saya buat yaitu menggunakan sumber belajar buku siswa matematika kelas 11 kurikulum 2013, revisi 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan menggunakan edukasi.net. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada RPP yang telah saya buat, kegiatan pendahuluannya yaitu 15 menit, yang mencakup kegiatan guru dan kegiatan siswa. Dengan menggunakan smartphone atau laptop, yang dilakukan secara daring, yaitu yang pertama ada orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Waktunya yaitu 105 menit. Pada RPP yang telah saya buat, sintaks model pembelajaran yang pertama yaitu auditory atau mendengar. Kegiatan-kegiatannya yaitu yang pertama mengamati, membaca, mendengar, menyimak, dan menanya. Sintaks model pembelajaran yang kedua yaitu intellectually atau berpikir. Kegiatan-kegiatannya yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Sintaks model pembelajaran yang ketiga yaitu repetition atau mengulang. Kegiatannya yaitu mengkomunikasikan. Kegiatan-kegiatan pada RPP yang telah saya buat bisa kalian lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Waktunya yaitu 15 menit. Pada RPP yang telah saya buat, di kegiatan penutup yaitu mengevaluasi hasil belajar sampai dengan menutup kelas. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen soal yang telah saya buat yaitu sesuai pada RPP yang telah saya buat, yaitu materi integral. Soal-soal tersebut harus mengacu pada kompetensi dasar dan indikator. Instrumen soal yang telah saya buat dapat kalian lihat pada gambar yang telah ditampilkan. Dan yang terakhir yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang telah saya buat yaitu dapat kalian lihat pada gambar. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.